Oke, jadi halo teman-teman ya. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang candlestick pattern ya. Jadi kemarin kan kita udah bahas tentang chart pattern ya. Sekarang kita bakalan masuk ke yang lebih susah ya, yaitu candlestick pattern ya. Jadi langsung aja kita mulai ya. Tapi sebelumnya gue punya pertanyaan dulu ya buat kalian. Ini kalian jawab aja di rumah ya. Yang mana itu yang correct ya. Jadi kalau candlenya itu kayak gini ya, yang mana yang correct? Jadi apakah opsi yang sini, yang tengah ini ya, atau yang di sini? Ya, ini kalian jawab ya. Jadi yang pertama itu dia dari bawah open sini turun, habis itu dia naik close gitu. Hasilnya kayak gini. Ini by the way kan ini candle hijau ya. Ini candle bullish ya. Terus saya atau enggak dia open sini, terus dia naik ya, naik ke atas sini, terus dia turun, ngebuat low kayak gini, habis itu dia naik close gini. Jadi makanya di atas bawahnya ada wick gitu ya. Ini kalian pertimbangin yang bener yang mana. Kalian bisa pause dulu ya videonya. Gue bakal kasih jawabannya dalam 3 detik ya. 3, 2, 1. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada jawaban yang bener ya. Jadi kalau kalian lihat dari antara dua ini dua-duanya nggak ada yang bener. Nggak ada yang bener dan nggak ada yang salah. Bisa aja yang kayak gini, bisa aja juga yang kayak gini. Jadi nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Ya. Itu yang kita sebut ya sebagai candlestick range. Jadi apa itu candlestick range ya? Pada dasarnya setiap candlestick kayak gini itu dalamnya itu movementnya itu beda-beda. Jadi kalau kalian lihat misal apa nih, candle hammer kayak gini ya, ini familiar ya, ini hammer ya, ini nama candlesticknya itu tipe candlestick hammer. Itu setiap hammer itu movementnya itu nggak selalu, misalnya nggak selalu kayak gini ya. Misal anggap hammer, kan anggap movementnya kayak gini, nggak selalu kayak gini, tapi di dalam candlestick hammer itu movementnya itu unik ya. Jadi setiap hammer itu beda-beda. Begitu juga misal di sini ada doji ya, kita bilang ini doji. Setiap doji itu movementnya juga beda-beda. Jadi nggak ada movement yang fix dalam market, semuanya itu variatif, semuanya itu bisa bergerak dengan beda-beda gitu ya. Mungkin buat sekarang yang baru awal ngeliat kurang ngerti, tapi kita bakalan continue ya. Jadi ya, poinnya itu same range, different meaning. Jadi setiap candle itu punya range yang sama ya, punya dari bawah ke atas itu sama ya. Tapi arti dari setiap candle ini itu beda-beda. Baik lagi, coba gue ambil satu contoh lagi ya. Sini ada candle panjang ini. Ini sih kita sebutnya itu Marubozu candlestick ya. Ya, Marubozu candlestick ini kan up doang kan. Range-nya sama, jadi dia naik doang gitu. Jadi misal dari harga 100 ke 200 gitu. Tapi dia nggak ngebuat tail ya. Dia nggak ngebuat wick ya. Jadi ekor-ekor gini kita sebutnya wick. Kalau dia nggak ngebuat wick kayak gini, apakah di dalamnya itu Marubozu itu purely naik? Belum tentu gitu. Bisa aja misal ini di H4 ya, tapi di H1 nya kan berarti di H4 kan satu candle, di H1 nya berarti 4 candle kan. By the way abis ini kita masuk ya ke yang lebih detail, tapi di sini gue jelasin aja. Di H4 nya satu candle, di H1 4 candle. Bisa aja di H1 ini ada satu candle merah turun dikit terus dia naik gitu. Jadi nggak ada yang fix ya dalam market ya. Bisa gue ambil contoh mungkin kayak gini nih. Oke, contohnya misal ini candle Marubozu kayak gini ya. Ini anggapnya ini candle hijau ya di sini ya. Jadi satu candle Marubozu ini ya, ini candle hijau kayak gini. Ini agak not responding ya. Oke. Kayak gini, bisa aja di dalamnya isi candlenya itu ini H4 ya. Berarti kalau kita kecilin ke H1, secara logika ini otomatis jadi 4 candle gitu ya. Sangat simple ya penerapannya. Misal kalau D1 kan 24 jam kan. Berarti kalau market crypto nggak tutup, berarti kalau di convert ke H4, berarti ini jadi 6 candle kayak gitu. 6 candle di H4 itu sama dengan 1 candle di D1 ya. Nah, baik lagi kalau kita breakdown ini bisa aja kayak gini satu gerakannya. Misal berarti 4 candle ya. 1 2 3 4 ya. Dan pas dijadiin candle naik itu hasilnya kayak gini. Hasilnya itu kayak H4 kayak gini. Tapi bisa juga kayak gini. Misal ini hijau terus dia turun, terus dia naik, terus dia naik lagi. Ini emang gue sengaja gambarnya nggak detail ya. Nah ini kan bisa lihat jelas. Misal ini hijau, ini hijau, hijau. Nah ini yang ini yang merah. Nah jadi maksudnya gue itu setiap candle itu punya range yang sama. Kelihatan sih ini Marubozu yang sama, tapi di time frame yang lebih kecil mereka geraknya itu beda. Meski ujung-ujungnya di time frame yang besar hasilnya itu sama gitu. Jadi kita pelajarin dulu logiknya sebelum kita pelajarin dulu logikanya ya sebelum kita masuk ke
yang lebih advance gitu ya. Jadi yuk kita balik lagi ke PPT-nya. Oke, kalau kita next ya. Jadi apa logikanya behind ini ya? Jadi kalau ini kita agak separate ya. Jadi kalau candle-nya bullish kayak gini, berarti awalnya kita bisa berasumsi ada harga sempat turun terus dia naik. Berarti kita bilangnya ini buyers in control. Terusnya kalau kayak gini kita bilangnya sellers in control ya. Karena awalnya meski iya sih ada naiknya sih ya, tapi ujung-ujungnya harganya turun dan ujung-ujungnya close merah gitu. Berarti sellernya itu dalam kontrol dalam marketnya gitu. Kalau kayak gini berarti kita bisa bilangnya netral, kurang lebih kayak doji. Tapi ya ini tetap ya kayak gini. Nggak, buyernya itu lebih kuat ya, lebih agresif di sini. Kalau di sini sellernya lebih agresif, tapi cenderung masih ada sisi buyernya ya, jadi masih ketahan gitu. Sedangkan kalau yang ini ya, ini baik lagi nama candlenya itu Marubozu candle ya, Marubozu candlestick. Ini berarti sellers ini full in control, sedangkan hijau ini buyers fully in control ya, kayak gitu. Ini logiknya. Sekarang gue pengen tanya ke kalian ya, antara dua ini baik lagi kalian jawab juga ya. Dari dua ini yang mana yang punya bias bullish terkuat? Jadi ini opsi A di sini, ini opsi B di sini ya. Jadi yang mana nih? Coba kalian nilai langsung dari candlesticknya ya. Gue kasih kalian 3 detik ya. Jadi di sini ada candle yang ada tailnya di sini 1 2 3 sama-sama 3 candlestick ya. Tapi sini ada tailnya, di sini kurang ada tailnya. Ya, di sini kalau kalian nilai ini yang lebih bullish ini yang mana gitu, yang A atau yang B gitu ya. Coba kalian nilai, gue kasih kalian 3 detik. 3 2 1. Oke. Jadi jawabannya itu yang B ya, yang sebelah sini ya. Kenapa? Soalnya di sini itu cenderung gak ada tail, berarti selling pressure-nya, berarti seller dalam yang B ini lebih dikit. Kita bisa bilangnya lebih dikit karena closing dari candle-nya itu gak punya tail gitu. Candle-nya itu gak ada tail sama sekali. Dibandingkan sama yang ini cenderung ada turun sini kan. Ini kita bisa bilangnya ada tail, yaitu ada sellers in control. Jadi candle ini sempat merah gitu, candle ini sempat merah ke bawah sini gitu kan. Gitu. Itu cara ngelihat bias dari marketnya gitu ya. Kalau di sini kita bisa bilangnya, apakah market itu cenderung bullish atau bearish ya? Kalau kalian lihat dari gambar ini ya. Kalau kita bisa lihat sini, berarti sini ada dia naik terus dia turun ya. Dan jawabannya itu ya kalian mikir dulu ya, ini cenderung bullish atau bearish ya. 3 2. Kalian bisa pause video ini ya. 1. Gua kasih jawabannya ya. Jadi jawabannya itu nggak ada yang tahu ya. Karena kalau dinilai itu di sebelah 2 candle pertama ini bullish, 3 candle belakang ini bearish gitu. Jadi apakah market itu cenderung bullish atau bearish tergantung kita lihatnya dari mana. Yaitu quiz singkat aja gitu ya tentang kalian. Jadi cara kalian ngeliatin sebuah bias itu bukan dilihat berdasarkan as a whole gitu, tapi kalian potong dan kalian lihat misal beberapa candle sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kalian dikasih tunjuk chart, bisa ditanya yang bullish yang mana gitu kan, kalian jangan langsung jawab kalau dikasih tunjuk chart terus kalian ditanya ini trennya bullish atau bearish gitu, kalian jangan langsung jawab misal oh ini bearish gitu, oh ini bullish, kalian tanya dulu oh ini yang mana gitu ya, yang bagian mana gitu. Misal dia tanyanya oh yang bagian ini gitu kan, kalian pengen lihatnya yang bagian ini, oh berarti ini itu bullish, sedangkan oh kalau yang bagian ini itu bearish dan seterusnya gitu ya. Jadi kita langsung aja masuk ke materi keduanya, yaitu blending candlestick pattern ya. Jadi yang ini bakalan lebih sulit ya, tapi gue harap kalian bisa ikutin ya. Jadi blending candlestick itu pada dasarnya kayak yang tadi gue jelasin, tapi kita di sini bakalan coba combining candlestick ya. Jadi kita bakalan misal ini ada nama candlesticknya inverted hammer ya. Jadi kalian nggak perlu apa. Jadi sebenarnya ada ribuan ya kalau kalian cari ya. Gue ada bukunya di sini. Ini ada, tapi yang ini yang chart pattern ya. Chart pattern itu ada hampir 1.500 ya, dan gue udah baca ini semua ya. Ini tuh. Misal gue ambil satu nih, tuh kayak ada probabilitasnya tuh setiap candle, kayak failure rate dan lain-lain. Pada dasarnya untuk menghafal semua jenis chart pattern itu wah gila, kalian susah guys, nggak bisa guys, nggak possible, hampir nggak possible ya. Kalau yang di Google kalian hafalin kayak head and shoulders, double bottom, low top, falling wedge, retracement, nah itu gampang ya. Tapi kalau yang sampai sulit itu namanya hampir impossible buat ngafalin ribuan nama. Tapi karena yang terpenting itu kalian bukan ngafalin namanya, tapi kalian ngertiin. Jadi kalian ditunjukin pattern apapun kalian bisa ngerti, oh ini biasnya itu kayak gini, oh ini kayak gini, oh ini kayak gini gitu ya. Jadi kita masuk aja blending candlestick ya. Jadi kalau ini inverted hammer, baik lagi ya, itu dibaliknya itu kayak gimana, baik lagi ya, bisa aja kayak gini. Ini ada salah satu skenario nya.
Ya, jadi inverted hammer itu secara nggak langsung ini engulfing, ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau di M30 bentuk candle-nya itu kayak gini, ya. Kalau di breakdown dan dihasilkan ke H1 itu kayak gini, hammer. Jadi sebenarnya tanpa kalian sadarin, ya, kalau kalian ketemu hammer itu sebalik di belakangnya itu most likely, sekali lagi most likely, itu bentuknya itu engulfing, gitu ya. Itu salah satu fun fact yang kalian mungkin belum nyadarin selama ini. Candlestick hammer itu engulfing, gitu ya. Kalau harami kayak gimana? Nah, ini coba kalian gambarin tuh ya, dan kalian imagine ya. Kan bayangin kalau harami itu bentuknya kayak gimana, dan kita bisa ngobrol langsung di chat ya, terserah kalian pengen cobain atau enggak, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke candlestick breakout ya. Oh ya, buat yang sini gue pengen tambahin dikit ya. Jadi kita masuk ke paint dulu ya. Oke, di sini misal kita pengen ngegambar candlestick blending. Jadi misal kita mulainya dari ini ya. Nah, misal ada hammer kayak gini. Ya, di balik ini, hammer ini, kita bisa draw logicnya kayak gimana gitu ya. Berarti awalnya itu ada candlestick penuh, ya. Tapi kan atasnya kan kepotong kan. Di sebelah sini kan kepotong kan. Berarti ini ada tail. Di sini kepotong. Di bawah sini, ya kan. Terusnya di sininya itu juga kepotong. Ya kan? Makanya terjadi hammer gitu ya. Berarti kita anggap di sini ada candle merah. Di sini ada candle turun gitu ya. Terusnya di atas sini juga ada candle turun gitu. Terusnya misal ini kayak gini gitu ya. Terusnya ini kayak gini. Dan ini candlestick awalnya ini bullish, terusnya muncul dua candle ini, satu, dua ini, dan ujung-ujungnya ini jadi candlestick hammer gitu ya. Coba kita langsung praktek ke trading view chart saja ya, bentar. Oke, di sini gue ada contoh ya. Misal kita main di algo, ini bukan analisa atau apa-apa ya. Misal kita ngambil di H4, kita kotakin aja ya. Jadi ini kita dapat ya, satu candle kayak gini, kita breakdown ke H1. Berarti dengan kotak ini kita bisa expect kurang lebih, ini berarti 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kurang lebih kayak gini. Di H4 nya kan berarti candle bullish kan. Terusnya di sini berarti ini harus dijalanin terus. Oke, berarti kurang lebih di H4 itu bentuknya kayak gini. Jadi kalau di H4 kayak gini bentuk candlenya, kalau di breakdown ke H1 itu kayak gini. Nah, coba kita cari contoh lagi. Misal kita nextin lagi candlenya. Oke, berarti dia nggak bentuk kayak gini. Coba kita lihat di H1 nya itu kayak gimana ya. Secara logik berarti harusnya ada candle yang naik dulu ya. Jadi misal kita cek di sini. Empat sini berarti tadi di sini ya. 1, 2, 3, 4 berarti di sini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Kurang lebih kalau di H4 candlenya kayak gini bentuknya, kayak gini, berarti kita bisa expect di H1 nya itu bentuk candlenya itu kayak gini. Ini agak susah ya kalau dijelasin secara verbal ya, tapi kurang lebih kayak gitu logiknya. Behind logiknya itu kayak gitu, yang kalian bisa pahamin itu kayak gitu ya. Mungkin nanti kalian bisa coba-coba gambar candlestick sendiri kayak yang gue gambar di sini ya, atau enggak kalian bisa ikutin sesuai PPT, nanti bakal ada materinya gitu ya. Jadi langsung aja kita coba masuk ke nextnya, yaitu candlestick breakout, sebelum kalian nanti praktek ya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke candlestick breakout ya. Jadi pada dasarnya candlestick tail ya, atau bahkan di body itu kita bisa bilangnya sebagai area support atau sebagai area resistance. Contohnya itu kayak gini, misal ada candle kayak gini, terusnya ada tail ya, kayak gini. Ini kita warnain ya. Nah, kan tadi gue udah bilang kalau pergerakannya itu antara ya bisa kayak gini, ya kan? Atau ya misal kayak gini. Atau kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, harusnya agak bawah sih, harusnya kayak gini ya. Nah, berarti di sini sebenarnya tanpa kalian sadarin ya, di sini ya, ini itu area resistance, di bawah sini ya, tail ini sini itu area support. Sedangkan di sini juga ini itu area resistance, tanpa kalian sadarin ya, itu area resistance, di bawah sini itu area support gitu. Mau gerakannya kayak gini atau mau gerakannya kayak gini, itu sama-sama area resistance atau support. Berarti kita bisa berasumsi
kalau ada candle kayak gini, misalnya ini hitam gini, bisa dia turun ya, terus tiba-tiba ada candle kayak gini, ya, berarti kita bisa berasumsi kalau dia udah break support bawah. Kenapa? Soalnya di sini ya ini kan support kan, tadi gue bilang ini support, di sini juga support nih sebenarnya, tanpa kalian sadarin ini sebenarnya support. Kalau kalian kecilin time frame ini support ya. Nah, kalau ada candle kayak gini udah nembusin area 2 ini, berarti area support sama resistance sudah, support di bawah 2 ini, support 1 sama support 2 ini udah di break. Sebaliknya kalau candlenya itu ke atas, misal ini di atas ini ya, sorry agak berantakan ya, berarti kita bisa berasumsi di sini udah ke break ya, resistance 1 udah ke break, kalau di sini juga resistance 2 udah ke break gitu ya. Jadi balik lagi ke materinya ya, misal breakout dari resistance itu bisa lewat atas sini ya, sedangkan kalau support itu lewat bawah sini gitu. Jadi kayak tadi gue jelasin ya, sebenarnya tanpa kalian sadarin itu sebenarnya candlestick itu support sama resistance gitu ya. Nah, sekarang masuk ke fake out ya, false break ya. Jadi ini itu kita bisa bilangnya sebagai false break. Kenapa? Saya ketika kita gambar, jadi kalau kita gambarin misal kayak gini, misal candlesticknya kayak gini ya, tadi sesuai gambar misal kayak gini. Terus ya di atas ini kan ada resistance ya, di bawah sini kan ada support kan. Nah, kalau gue tiba-tiba buat candle kayak gini, set ya, ini kalian gak usah pedulin warnanya apa, yang penting kalian liatin ya teonnya. Set kayak gini, berarti di dalam time frame kecil sebenarnya itu kan ada movement kayak gini nih. Set, ini gue berasumsi aja ya movementnya. Set, terus dia turun ya kan. Baik lagi, ini itu area yang kalian harus note, itu ini itu area resistance. Kalau dia ditembusin kayak gini, berarti ini terjadinya fake out, false break. Jadi gunanya kalian pelajarin ini itu apa? Biar kalian gak perlu pusing-pusing ganti time frame, atau kalian bisa ngertiin psikologi dari market itu kayak gimana. Dengan kalian ngerti kalau ini fake out, berarti dia next itu bakalan turun ke range support bawahnya, yaitu di sini, di body candle-nya ya. Jadi kalau ada kayak gini teonnya ya, kalian bisa berasumsi kalau dia fake out ke atas kayak gini, selanjutnya dia bakal, jadi harga itu pasti ngejar support atau resistance berikutnya. Berarti kita bisa berasumsi ya 70-80% dia bakal ngejar ke bawah sini, ke body bawah sini gitu. Kalau di sini dia nge-fake out lagi, jadi di sini misalnya dia ngebuat candle kayak gini ya, kayak gini, terus ya sorry ini bukan fake out ya, kalau kayak gini, nah kayak gini, terus yang misalnya dia buat tail kayak gini ya, set, otomatis kita bisa berasumsi this is another fake out ya. Ini fake out baru lagi, dia bakal ngejar area-area atasnya lagi. Dia bisa aja ngejar ke atas sini, bisa aja ngejar ke atas sini gitu. Jadi ya ini kalau dijelasin agak kompleks, tapi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini candlestick fake out dari breakout, false breakout ya. Sorry, gue ngomongnya agak belepetan. False breakout atau fake out itu sebenarnya sama aja ya. False break dari resistance, sedangkan yang ini, nah ini hasil breakoutnya. Jadi hasil breakdownnya, breakdownnya. Jadi kalau kalian bandingin, ini satu candle yang ini, itu 1, 2, 3 yang sini ya, terus yang ini merah sendiri itu ini sama ini ya, sedangkan yang ini kan dia sempat naik ke atas terus dia turun, itu candlestick yang sini yang terakhir gitu. Sebaliknya dengan support juga, dengan resistance juga. Jadi sebenarnya sesimpel itu ya tentang candlestick psychology 101 ya. Ini masih super basic, lumayan agak berat ya, tapi ini masih basic ya. Kita bakalan bahas yang lebih advance di video-video modul-modul selanjutnya gitu ya. Dan buat kalian yang pengen praktis ya, sini gue ada contoh cari real case ya. Jadi kalian tugasnya itu gambar, mungkin di kertas juga bisa ya. Gambar misal candlestick Marubozu, hammer dan lain-lain itu kalau digambarin ke yang kecil ya, ke time frame lebih kecil, itu hasilnya kayak gimana. Jadi gue contohin yang paling gampang dulu aja ya. Jadi misal ini by the way kan bisa Google aja ya, misal doji ya. Sini gue ambil doji ya. Jadi misal doji itu kan kayak gini kan, doji itu kan kayak gini ya kan, plus kayak gini ya, sorry ini nggak kelihatan, misal plus kayak gini ya. Berarti kita bisa berasumsi ada ya bisa 2 bisa 3 candle ya di belakang ya. Berarti apa
ditambah apa sama dengan doji gitu ya. Ini kita matematika ya. Ini gue temuin dulu. Nah, doji kayak gini ya. Berarti awalnya itu kan ada candle penuh kan, kayak gini. Terus atasnya itu dikikis, bawahnya juga dikikis. Nah, ini bisa dibuatin kayak gini. Nah, ini sebenarnya yang agak berantakan ya. Sebenarnya candle itu nggak mungkin kerja kayak gini. Misal ada candle kayak gini, ini merah ya, merah turun, terusnya nextnya itu ada candle kayak gini, set set set, terusnya dia ngebuat up kayak gini. Ini gue gambarnya agak kurang rapi ya. Otomatis kalau ini dua candle digabungin, by logic ini bakal jadi doji kayak gini ya. Ini gue gambarnya beneran kurang rapi ya, kalian bisa cari mungkin nanti di trading view dan cari doji candlestick, terus kalian beneran breakdown misal. Nah, ini doji nih. Nah, misal ini doji, kalian bisa lihat di sini. Oh ini doji nih, kelihatannya very clear ya, itu doji ya. Kita kecilin sekarang time frame nya. Ini kan H1 berarti M30 berarti 2 candle ya. Nah, pergerakan doji dalamnya itu kayak gini nih, gitu. Dan kalian coba, tapi kan jangan nyontek. Kalian jadi belajar ya, ibaratnya kan belajar mempelajari isi dari candle itu kayak gimana dengan berasumsi gitu ya. Jadi kalau kayak gini berarti kita nganggap oh ini dojinya kayak gimana. Jadi doji itu nggak selalu harus kayak gini. Doji itu bisa kayak tadi, bahkan kayak tadi itu pun bisa. Jadi kayak gini, bentuk candle kayak gini pun udah jadi doji gitu. Jadi pokoknya ada baik banget skenario gitu. Jadi itu aja buat edukasi kita kali ini. Thank you yang udah nonton. See you in the next module. Bye.